Oke guys, setelah pembahasan yang sangat panjang dari Ranjat Kembang kemarin, akhirnya kita berganti cerita horor baru, yaitu Aksara Peteng ing Pasarean. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, ini dia pembahasannya. Malam itu, angin berembus lirih di antara pepohonan beringin tua yang berdiri mengelilingi Pasarean kuno di lereng Gunung Ciremai. Warga desa menyebut tempat itu sebagai Pasarean Watu Ireng, tempat yang tak pernah sepi dari bisikan. Langit menggantung kelabu, padahal belum musim hujan. Bau tanah basah bercampur harum kemenyan yang entah berasal dari mana. Raka, seorang mahasiswa jurusan sejarah, datang ke desa itu untuk meneliti naskah kuno peninggalan leluhur yang konon tersimpan di cungkup makam tua. Ia ditemani Jatmiko, warga lokal yang sejak awal sudah memperingatkannya. "Mas, nek wes magrib, ojo neng kene, sing joko dudu manungso," ucap Jatmiko pelan. Raka hanya tersenyum tipis. Baginya semua itu hanyalah cerita turun-temurun untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun malam itu, ia memilih melanggar pantangan. Jam menunjukkan pukul 22.17. Raka duduk bersila di depan makam utama. Nisan batu hitam berdiri angkuh dengan lumut yang menebal di setiap sisinya. Di atasnya terukir aksara Jawa kuno. Ia membuka kamera dan mulai merekam. Tanggal 12 Suro, saya berada di Pasarean Watu Ireng. Konon, di sini dimakamkan seorang pujangga yang menghilang secara misterius setelah menulis aksara terlarang. Angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Suara jangkrik lenyap. Bahkan dedaunan tak lagi bergesekan. Raka mengernyit. Lalu terdengar suara. Tangis perempuan. Lirih. Dekat. Padahal tak ada siapapun. "Mas, tolong." Suara itu datang dari belakang cungkup. Raka berdiri, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia melangkah pelan, menyusuri sisi makam. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang tergerai, mengenakan kebaya putih lusuh, duduk membelakanginya. Rambutnya menutupi wajahnya. Tangisnya tersendat. Raka mencoba menenangkan diri. "Mbak, panjenengan sopo?" Tangis itu berhenti. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya berputar. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Berputar 180 derajat. Wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. "Kowe moco aksoro sing ora kena diwoco." Tiba-tiba tanah bergetar, nisan makam retak. Dari dalam celahnya muncul asap hitam pekat. Raka terjatuh. Kamera terlepas dari tangannya. Dalam asap itu muncul bayangan sosok tinggi besar, tubuhnya seperti bayangan kabut, matanya merah menyala. Suaranya berat, menggema. "Aksara iki dudu kanggo wong urip." Raka teringat naskah yang ia foto tadi siang. Aksara yang tak bisa ia pahami, tetapi saat ia ucapkan keras-keras, suasana berubah. Ia tak sadar telah membuka segel. Perempuan itu mendekat tanpa berjalan. Tubuhnya melayang, kakinya tak menyentuh tanah. Tangannya meraih wajah Raka. Dingin,
seperti es yang membakar. Kue kudu ganti nyawamu. Raka menjerit. Tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Semua berhenti. Asap menghilang. Perempuan itu lenyap. Raka tergeletak sendirian di depan makam. Namun, ada satu yang berubah. Di lengannya, kini terukir aksara Jawa yang sama seperti di nisan. Menghitam, seperti tato yang hidup. Sejak malam itu, Raka tak pernah benar-benar tidur. Setiap pukul 22.17, ia mendengar tangisan. Di kamar kosnya, di kamar mandi, di balik lemari. Dan setiap kali ia bercermin, ia melihat perempuan itu berdiri tepat di belakangnya. Tersenyum. Semakin lama, aksara di lengannya menyebar, merambat ke dada, ke leher, seperti sesuatu yang tumbuh. Suatu malam, ia tak kuat lagi. Ia kembali ke desa, mencari Jatmiko. Namun rumah Jatmiko kosong, sudah 5 tahun ditinggalkan. Menurut warga, Jatmiko meninggal 5 tahun lalu, tepat setelah mencoba membaca aksara di Pasarean Watu Ireng. Raka terdiam, lalu terdengar suara di telinganya. Saiki giliranmu. Tubuhnya membeku, matanya menghitam. Dan sejak malam itu, warga desa sering melihat seorang pemuda duduk di Pasarean Watu Ireng, menangis, membelakangi siapapun yang mendekat.